Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat terus belajar dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Restu Islami Pasya, saya dari Prodi Penjas Angkatan 24, saya dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika sosial dalam Islam. Dengan fokus pada dua pembahasan penting, yaitu etika bertamu, termasuk pada saat kita berada di luar negeri, juga etika berkendara dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjut selanjutnya di sini pengertian etika sosial. Mungkin dalam Islam ya. Sebelum masuk kepada pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu etika sosial. Etika sosial berasal dari dua kata yaitu etika dan sosial. Etika berarti tata krama, bisa juga disebut dengan adab ataupun pedoman moral yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikannya. Dan juga di sini sosial. Sosial itu berarti hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi etika sosial dalam Islam adalah aturan dan pedoman akhlak yang mengatur bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan sesama manusia, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Etika sosial menuntun kita untuk bersikap sopan, saling menghormati, tolong-menolong, dan menjauhi perilaku yang merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, di sini etika sosial merupakan cerminan keimanan dan akhlak seseorang. Semakin baik kita etika kita kepada sesama, semakin kuat pula cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dilanjut. Sini pentingnya etika sosial itu yang pertama itu membentuk akhlak yang baik dalam bermasyarakat. Yang kedua, menumbuhkan rasa hormat dan empati, menjaga keharmonisan antara sesama, mencerminkan keimanan dan kepribadian muslim sejati. Nah, di sini ada adab bertamu dalam Islam. Yang pertama itu meminta izin sebelum datang. Yang kedua, mengucapkan salam saat masuk, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum. Yang ketiga, datang di waktu yang tepat, tidak terlalu lama bertamu, menjaga pandangan dan sikap. Nah, etika bertamu dalam kehidupan sosial, bertamu adalah salah satu bentuk silaturahmi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Namun Islam juga menekankan pentingnya adab dan etika dalam melakukannya. Nah, kemudian di luar negeri, hormati budaya dan kebiasaan setempat, ya maupun itu di tempat kita berada di luar negeri ataupun di negara kita sendiri. Tunjukkanlah akhlak baik sebagai muslim dan warga Indonesia. Jangan menyinggung adat atau tradisi orang lain. Sesuaikan diri tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah, perilaku kita di luar negeri mencerminkan Islam dan bangsa kita. Sebelumnya, ketika etika bertamu juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 27, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, mungkin dari ayat tersebut juga kita belajar bahwa bertamu bukan sekedar datang, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sopan, penuh izin dan menghormati privasi tuan rumah.
Dilanjut di sini ada etika berkendara. Dalam hadis Nabi, hindarilah duduk di jalan kecuali bila kamu terpaksa. Jika kamu duduk di jalan, maka berikanlah hak jalan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya menjaga hak pengguna jalan lain, orang lain tidak mengganggu orang lain juga. Sepertinya yang tadi kita bahas ketika etika di luar negeri, bagaimana jika kita bertamu ke luar negeri, meskipun adat dan budaya mungkin berbeda, prinsip Islam tetapi sama, menjaga sopan santun, menghormati orang lain. Saya memberikan contoh, bila mana jika berada di negara non-muslim, tetapi tunjukkan akhlak Islami seperti jujur, tertib, dan menghormati peraturan, tidak menjelekkan kebudayaan mereka, menyesuaikan diri tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Dengan beretika baik saat bertamu di luar negeri juga, kita tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama umat Islam dan bangsa Indonesia. Jadi perilaku kita menjadikan cerminan dakwah yang menunjukkan indahnya ajaran Islam. Nah, maupun di etika berkendara ini, selanjutnya kita yang akan bahas itu, di zaman modern ini, kendaraan sudah menjadi kebutuhan pokok manusia untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Namun dalam penggunaannya, Islam juga memberikan pedoman agar kita tetap berakhlak baik di jalan raya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hindarilah duduk di jalan. Jika kamu terpaksa duduk di jalan, maka berikanlah jalan itu. Nah, hak jalan yang dimaksud diantaranya itu seperti tidak mengganggu pengguna jalan lain, tidak ugal-ugalan ataupun kebut-kebutan. Terus juga tidak menyembunyikan klakson berlebihan, mengutamakan keselamatan diri dan orang lain, menghormati pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya juga, mengucapkan doa sebelum berangkat. Nah, etika berkendara juga saat berarti disiplin terhadap aturan lalu lintas, misalnya memakai helm, sabuk pengaman, dan tidak melanggar lampu merah, dan tidak menggunakan handphone saat berkemudi. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain adalah dilarang. Di sini juga Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis dari riwayat Ahmad. Selain itu, ketika kita sabar di jalan, tidak marah, tidak membalas saat diserempet orang lain, itu semua juga bagian dari akhlak mulia. Jadi berkendara bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga soal pengendalian diri dan tanggung jawab. Nah, di sini ada nilai-nilai etika berkendara itu seperti disiplin dan tertib pada lalu lintas, tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan. Baik, di sini yang terakhir itu adalah kesimpulan dari pembahasan ini. Dapat kita simpulkan bahwa etika sosial dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk cara kita bertamu dan cara kita berkendara. Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan. Dengan menerapkan etika sosial dalam kehidupan sehari-hari, kita bukan hanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat dan bangsa. Mari kita tanamkan nilai-nilai etika sosial dalam diri kita. Seperti saat bertamu, jadilah tamu yang sopan dan menghormati tuan rumah. Dan saat berkendara, jadilah pengendara yang sabar, tertib, dan bertanggung jawab. Dengan begitu kita bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh Islam. Dengan etika kita menjadi muslim yang rahmatan lil alamin. Mungkin dengan cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai etika sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.